Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini saya akan mengulas mengenai pergantian kampas kopling atau piloto kendaraan Toyota Avanza 2016 miliknya pemburu ODGJ Mas Kamal. Jadi sebelum kita bongkar terlebih dahulu melepaskan katup pada aki terminal akinya supaya tidak terjadi korsleting karena dinamo starter pasti akan terlepas. Setelah itu kemudian kita melepaskan seluruh komponen-komponen yang berkaitan dengan transmisi seperti kopel, sambungan kopel, dan juga kabel transmisi. Supaya oli pada transmisinya tidak tumpah, maka kopel jangan sampai dilepas apabila tidak memiliki alat untuk menutup posnelong atau transmisi pada bagian ujungnya. Tinggal dikasih kawat saja pada kopel. Lepaskan seluruh yang berhubungan dengan transmisi. Ada baut 14, baut 12, baut 17. Seperti itu. Usahakan ketika melepaskan baut-baut perlu kehati-hatian jikalau Anda ingin melatih atau untuk belajar, karena banyak sekali debu ataupun pasir yang dapat jatuh ke dalam mata. Artinya dalam proses pengerjaan harus benar hati-hati. Unitnya sangat kompleks, posisi kunci-kunci pun akan sangat susah, sehingga apabila untuk belajar memerlukan konsentrasi yang sangat tinggi dan diperlukan kunci-kunci yang banyak modelnya. Ada yang kunci pas, ada yang model ring, ada yang model shock. Kemudian shocknya juga nanti ada cabang-cabangnya. Seperti itu, tidak bisa dengan kunci seadanya. Karena ini sudah termasuknya kendaraan sudah modern. Seperti itu ya. Nanti untuk bagian kolong-kolongnya sebelum kita lepas nanti akan setelah dilepas pun akan di video akan memperlihatkan posisi yang rusaknya. Seperti itu ya. Tidak bisa melihat gambar karena posisinya di bawah ini ya. Kecuali kalau ada tempat yang naik ke atas nanti bisa sangat mudah untuk di video. Ini baut yang paling susah itu baut yang pada bagian ujung atas kunci 17 ada 2 biji. Itu cara melepasnya itu benar-benar harus ekstra susah itu ya. Kalau untuk masih pemula perlu latihan yang sangat mendalam gitu. Dikarenakan tata letaknya sangat susah untuk dijangkau. Namun apabila penuh dengan kehati-hatian dan semangat pasti bisa kena. Itulah proses penggantian transmisi jikalau Anda ingin penggantian kampas kopling pada kendaraan Avanza dan semua Avanza dari mulai pertama keluar. Tingkat kerumitan pada baut bagian atas semua keluhannya. Seperti itu ya. Makanya ini bagian ini harus dilepas supaya bisa dikebawahin sedikit. Ini setelah dibongkar, posisi yang hancur adalah deklar ya. Jadi deklar, makanya ketika mengganti kampas kopling untuk penghematan utamanya kampas dengan deklar yang diganti. Jangan sampai cuma kampasnya saja. Ini bearingnya itu tidak ada pelumasan sekali pasang. Jikalau sudah ya namanya berumur lebih dari 5 tahun otomatis tidak ada grass atau stempel, maka yang terjadi ambrol. Ketika sudah tersebut ya makanya ya tanggung dibongkar, diganti semuanya aja biar prima lagi tenaganya. Toh sudah lebih dari 3 tahun itu wajah umurnya sudah kampas itu istilahnya udah pernah terjadi gesekan sangit gitu, slip itu, makanya ganti saja yang baru plus dengan clutch covernya saja karena tugasnya sudah lemah. Semua dimanapun Anda berada ya, produk spare part yang ada di Indonesia khususnya itu terkadang membuat teknisi itu puyeng. Dalam artian banyak sekali spare part yang kodenya misalnya Daihatsu tapi harganya murah. Istilahnya kalau dalam orang pokok sih yang sesama pedagang ngerti ngomongnya gebok itu asli kardusnya dalamnya abal-abal, sehingga kadang bisa menjadi kok ini toko ini murah, kok ini toko ini mahal gitu. Tapi kalau dicermati itu dalamnya yang berbeda itu bahan-bahan ininya, bahan buat kampasnya ini.
Makanya tidak heran kalau di tempat-tempat wisata atau di manalah kira-kira ada kampas koplingnya habis, digantinya dengan harga yang murah, bahan murah, tapi notanya nota barang yang mahal. Itulah resikonya. Berbeda kalau diganti dengan teknisi yang sudah menjadi apa namanya tuh teman apa sih yang udah dipercaya gitulah, akan memberikan yang terbaik. Jadi tidak mau asal-asal, jangan pada harga murah tetapi kualitasnya banyak sekali. Tulisannya sama Daihatsu. Kalau dibandingkan, cuma saya tidak bisa membandingkan karena tidak punya stok ya. Kalau ada stok lagi saya bisa bandingkan. Mereknya hampir sama, tulisannya hampir sama, ada Daihatsu-nya, tapi dalamnya KW. Itulah Indonesia. Untuk bagian deklaher pun sama. Ini yang namanya disebut dengan deklaher. Deklaher itu mereknya hampir sama, tapi kualitasnya beda, harganya separuh lebih perbandingannya. Oh, ini yang barunya ya Pak ya? Ini yang barunya ini. Dan ini barunya, ini yang aus. Ausnya yang rusak. Ini model lama. Dan ini yang kualitasnya kurang bagus itu. Yang terbarunya seperti ini. Kalau untuk filter olinya Daihatsu dengan Toyota sama saja. Termasuk filter udara juga yang pernah dilihat di YouTube itu ya, aslinya memiliki filter itu aslinya itu merek Sakura. Kemudian Sakuranya MOU dengan pabrikan, kardusnya nanti diganti, aslinya yang punya itu Sakura. Termasuk ini bagian rekrut atau ada yang disebut dengan mata air juga sama. Utamanya ketika mengganti kampas kopling ini wajib diganti, karena ini sekali pasang tidak ada stempel atau apa namanya grease, kalau bahasa Inggrisnya itu grease-nya itu sekali pasang. Apabila ini macet bearingnya ya ambrol, udah transmisi tidak bisa dioper-oper seperti itu ya. Ini satu kali pasang, makanya kalau penggantian ini maka sebaiknya ini diganti juga. Kalau mobil dipakai sendiri, terkecuali mobil mau dijual, terserah. Yang penting asal hidup, biasanya seperti itu ya, risiko yang perlu mobil saya. Kemudian saya menggunakan olinya oli Indomobil. Kenapa saya lebih cenderung pakai oli ini? Karena untuk oli ini dijual secara MLM, otomatis memiliki kualitas keasliannya lebih akurat dibandingkan dengan merek-merek yang lain lah seperti yang tadi sebutkan itu ya. Jadi asli terkadang ada semacam keraguan itu ya, karena banyak yang supplier yang mengisi kardusnya sama, plastiknya sama, tapi dalamnya punya Tuhan yang tahu dan penjualan seperti itu ya. Baik. Saya akan mulai untuk pengerjaannya, dan sebelum saya mulai pengerjaannya akan saya kasih tanda semua merek, istilah ciri. Oh, ini pernah diganti 2024 seperti itu ya. Sampai jumpa lagi, nanti akan saya pasang.